Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai pada hari ini Tuhan menjaga kita, menyertai kita. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari kita ucapkan pujian ini dengan sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah kami Bapa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan, dengan sayap-Mu kami mau terbang bersama-Mu Tuhan. Terbang tinggi, kami percaya Engkau yang mengangkat kami Bapa melewati badai. Kami tidak akan menyerah karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama kami. Haleluya. Kalau pertolongan kami hanya ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau yang ku nantikan Tuhan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami
bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kami tak akan menyerah Tuhan, karena kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami, memberikan kami kekuatan. Haleluya. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, amin. Kau Tuhan kekuatan kami, amin. Kami bersyukur. Halo jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin. Saya yakin dan percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita saat ini, keadaan kita, kondisi kita, yakinlah Tuhan ada bersama-sama kita. Amin. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita ke dalam Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur mengamu Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Marilah kita persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pintu-pintu berkat yang Kau bukakan pada kami. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami menjadi berkat di tempat ini, sehingga menjadi perpanjangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Waktu ku
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami menaikkan segala puji, hormat, syukur, dan sembah kepada Bapa dan Tuhan kami, pencipta langit, bumi, dan seisinya, yaitu Bapa kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kebenaran-Mu, dan saat ini Roh Kudus tolonglah kami yang menyampaikan maupun kami yang bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku yang kukasihi dalam Kristus Yesus. Pada pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan lagi dengan judul Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dari judul ini kalau kita lihat di bahasa Indonesia sepertinya tidak ada perbedaan dari kata dunianya. Tapi kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, garam dunia di sini bukan pakai dunia di sini dengan dunia di terang dunia itu berbeda. Kamu adalah garam dunia, you are the salt of the earth. Jadi dipakai kata bumi atau tanah. Sedangkan untuk terang dunia, you are the light of the world. Jadi ada beda kata dunia di situ. Nah, kita pada pagi ini kita ambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Dan kita lihat sekarang di Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Tuhan mengatakan berarti setiap kita pada saat kita percaya dan menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita semua status kita adalah garam dunia. Nah, turun pertanyaan kita. Di sini dikatakan garam itu bisa menjadi tawar. Kalau bagi kita yang kehidupan sehari-hari menjadi satu pertanyaan yang sepertinya tidak logis. Bagaimana mungkin garam bisa menjadi tawar? Seorang mengatakan kalau garam, kalau kita mau bikin dia tawar, paling kita larutkan dengan air dan dia menjadi lebih tawar. Tapi pada saat air itu kita uapkan, dia kembali menjadi kristal garam dan kembali asin. Berarti mustahil sepertinya firman Tuhan mengatakan bahwa garam itu bisa menjadi tawar. Nah, untuk bisa memahami kita harus melihat kembali bagaimana garam itu bisa menjadi tawar. Kita mau lihat kembali secara umum, mau lihat jenis garam yang ada di dunia ini. Di dunia ini kita kenal ada dua jenis garam. Yang satu pertama yaitu garam laut, yaitu garam yang diperoleh dari penguapan air laut. Ya, kita ambil, kita tampung di tambak, ya, kita uapkan dan nanti setelah mengkristal akan menghasilkan garam, yaitu garam laut. Dan garam laut secara umum persentase kandungan NaCl atau sodium kloridanya itu adalah 85% untuk garam laut. Sedangkan ada satu jenis lagi garam, yaitu garam gunung atau rock salt. Itu adalah garam yang diperoleh dari batuan, endapan sedimen batu yang mengandung garam. Itu kalau itu yang kita kenal di sini, yang garam inilah yang dipakai dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu yang diambil garamnya diperoleh dari batuan yang ada di Laut Mati. Nah, kita lihat perhatian perbedaannya adalah garam yang dari garam gunung ini kandungan natrium kloridanya atau kandungan garamnya itu relatif lebih rendah, yaitu rata-rata hanya 30,5%. Dan sisanya dia terdiri dari bermacam komposit, ada mineral padat lainnya, bisa ada kalsium karbonat, ada magnesium sulfat, ada KCl dan lain-lain, dan juga mungkin ada lumpur. Tapi bentuknya adalah seperti batu, tapi di situ di dalamnya mengandung garam, yaitu hanya 30,5%. Dan ini adalah garam yang tidak murni. Sedangkan kalau garam air laut, itu garam dikatakan hampir disebut air garam murni. Nah, bagaimana garam ini bisa menjadi tawar? Kalau kita perhatikan, garam yang ada di Timur Tengah ini, itu garam berbentuk batuan, yaitu garam yang kandungannya hanya 30,5%. Nah, garam ini kalau dibiarkan tumpuk di tempat terbuka, kalau kena curah hujan, dia akan tercuci kandungan garamnya, sehingga dia bisa kehilangan keasinannya dan bentuknya tetap seperti batu, tetapi kandungan garamnya sudah hilang. Dan batu ini juga pada zaman itu dipakai sebagai alat untuk memasak, sehingga kalau untuk membuat makanan menjadi asin, itu garam tersebut dicelupkan ke dalam kuah, terus diangkat, dicelup, terus diangkat. Kalau dipakai berkali-kali, lama-lama kandungan garamnya akan habis. Nah, dengan pengertian ini bisa dipahami kenapa garam bisa menjadi tawar. Karena
sudah terurai semua kandungan garam dan batu tersebut, tersisa adalah batunya. Sehingga firman Tuhan mengatakan kalau sudah tidak asin lagi, batu ini tidak ada gunanya lagi, akan dibuang. Dan pada zaman tersebut batu-batu ini dibuang di jalanan untuk membuat jalan, sehingga dikatakan dibuang dan diinjak-injak orang. Itu maksud dari kenapa garam bisa menjadi tawar dan kenapa dibuang. Karena memang garam yang dipakai di sana berbeda dengan garam yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat ini. Selanjutnya kita buka dalam Lukas pasal 14 ayat 34 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Ayat 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dari pernyataan firman Tuhan ini kita selalu bertanya, apa pengertian garam? Tuhan katakan engkau adalah garam dunia. Jadi dimaksud dengan garam di sini adalah dalam bentuk sebagai apa fungsinya. Dan selalu orang mengatakan bahwa kalau fungsi garam itu adalah untuk penyedap makanan. Betul, kalau di Alkitab hanya ada satu ayat yang berbicara tentang manfaat garam untuk makanan. Tapi kalau untuk konteks ini kita harus lihat berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat di Ayub pasal 6 ayat 6 dikatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Itu hanya satu-satunya firman yang mencatat tentang kegunaan garam untuk makanan. Tapi kalau kita melihat konteks dari Lukas pasal 14:34 di sini dikatakan, fungsi garam atau keberadaan kita sebagai garam itu untuk apa? Kita tulis dalam konteks ini. Dalam ayat 35 tadi dikatakan tidak ada gunanya lagi baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi di sini fungsi garam sebagai orang percaya ada dua, yaitu untuk ladang dan untuk pupuk. Nah, untuk memahaminya kita akan uraikan lebih lanjut. Untuk ladang, bagaimana manfaat garam untuk ladang? Kalau diteliti lebih jauh, pada zaman dahulu garam ini digunakan, itu garam dari Timur Tengah ini digunakan sebagai senjata dalam perang. Maksudnya apa? Begini, kalau setelah dalam peperangan, setelah musuh ditaklukkan, satu kota atau daerah ditaklukkan, tentara atau pasukan yang menguasai kota tersebut atau daerah tersebut, mereka akan membawa garam, dan garam itu akan dihamparkan, disebarkan di padang-padang atau di ladang-ladang tempat mereka bercocok tanam. Sehingga menyebabkan tanah itu menjadi tidak subur dan tanaman yang ada menjadi mati. Sehingga dengan demikian ini adalah satu senjata untuk mengalahkan musuh, sehingga ladangnya tidak berfungsi dengan garam itu yang dihamparkan atau disebarkan di ladang-ladang musuh tersebut. Itu fungsi pertama, yaitu untuk sebagai senjata untuk mengalahkan musuh dengan menghancurkan ladang-ladang mereka. Dan juga ini garam itu dalam perjanjian lama atau dalam sejarah Alkitab itu juga gambaran sebagai bentuk kutuk. Kenapa? Karena pada saat kita membaca bagaimana pada saat Tuhan Allah menghukum kota Sodom dan Gomora, dan Tuhan katakan supaya mereka, Lot bersama istri dan kedua putrinya, supaya bersegera keluar dari tanah Sodom dan Gomora. Dan pada saat istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang garam. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan menurunkan api belerang itu disertai dengan badai garam, sehingga pada saat dia melihat ke belakang itu dia menjadi garam. Dan itu dapat dibaca di dalam Ulangan pasal 29 ayat 23 dikatakan, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggal balikannya Sodom dan Gomora, Atma dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Jadi bukti atau bentuk garam ini ada satu bentuk sebagai kutuk untuk tanah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke tentang kutuk, kita kembali tadi ke ladang. Di Alkitab adakah tercatat bagaimana garam dipakai atau dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Israel? Itu ada, kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 9 ayat 45 dikatakan, sehari-harian itu Abimelek, yaitu salah satu hakim bangsa Israel, berperang melawan kota itu, yaitu kota Sikem. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang dalamnya, kemudian dirobohkannya kota dan ditaburinya dengan garam. Sehingga lagi sekali disebutkan bahwa garam itu kehadirannya, keberadaannya adalah
sebagai untuk di ladang, yaitu bentuk sebagai senjata dan juga sekaligus sebagai bentuk kutukan. Nah, kita sebagai orang percaya, apa tadi dikatakan kita sebagai kutukan? Kutukan bagi siapa? Yaitu kutukan bagi musuh, yaitu si iblis. Jadi kita harus menyadari sebagai orang percaya, sesungguhnya kita adalah kutukan bagi iblis. Kehadiran kita akan buat mereka gemetar. Kenapa? Karena kita dipersenjatai untuk menaklukkan mereka, dan kita sebagai garam itu adalah fungsi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita menyadari bahwa kehidupan seorang orang percaya, kita adalah garam, kita adalah senjata Allah untuk menaklukkan musuh, yang sekaligus untuk mengutuk sang iblis yang telah dikalahkan, dan kita sebagai saksi-saksinya. Demikian kita lihat bahwa fungsi pertama yaitu untuk ladang, yang dimaksud di sini sudah menjadi jelas. Sekarang untuk pupuk. Jadi katakan tidak ada lagi gunanya kalau garam sudah menjadi tawar, tidak baik atau tidak berguna lagi untuk pupuk. Kata pupuk di sini kita lihat sepintas kita agak bingung. Saya firman Tuhan mengatakan kalau ladang ditaburi garam justru tanaman menjadi mati. Tapi kok di sini katakan menjadi pupuk? Sepertinya kontradiksi, bukan? Nah, untuk memahaminya sebenarnya begini. Kata pupuk di sini terjemahan bahasa Indonesia, tapi kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya di situ bukan pupuk tapi dunghill. Dunghill itu apa? Dunghill adalah tumpukan tinja. Jadi dikatakan kalau garam yang sudah tidak asin lagi, itu pun tidak bermanfaat untuk tumpukan tinja. Itu maksudnya apa? Yaitu tumpukan tinja yang sebenarnya satu proses digunakan untuk membentuk menjadi pupuk kandang kalau bahasa Indonesia sehari-hari kita. Coba kita lihat bagaimana fungsi garam itu sendiri. Apa hubungannya, apa kaitannya? Nah, itu dilatar belakangi dalam Ulangan pasal 23 ayat 13. Di sini katakan, di antara perlengkapanmu harus ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Dan dalam kitab Talmud atau kitab bahasa sehari-hari yang ada di kehidupan bangsa Yahudi dikatakan sebelum ditimbuni kotoran tersebut juga harus ditaburi dengan garam. Jadi kita melihat manfaat garam ini untuk apa? Untuk tumpukan tinja yang ada ini. Karena menurut penelitian ini dari majalah pertanian dari Inggris yang sudah sangat kuno dikatakan, kalau kita lihat tumpukan tinja, kotoran binatang atau kotoran hewan yang ditumpukan begitu banyak, pasti akan menghasilkan yang paling terasa baunya adalah bau pesing. Bapak-bapak ibu pernah lewati kandang sapi, kandang kambing atau apa, pernah merasakan mencium bau amoniak atau bau pesing tersebut. Nah, kalau tumpukan kotoran itu begitu banyak, itu yang terjadi adalah massa atau kandungan amoniak atau bau pesing itu akan hilang ke udara, dan biasanya kehilangan itu cukup besar, bisa 2/3, separuh sampai 2/3 bagian massa dari tumpukan kotoran itu. Dan yang kemudian karena amonia itu sangat dibutuhkan untuk pertanian atau kebutuhan sebagai pupuk, tetapi dengan ditambahkannya garam di atas tumpukan kotoran tersebut, satu bukti fungsi yang sangat terbukti yaitu bahwa garam tersebut bisa mengikat gas amoniak, sehingga gas amoniak tidak bisa menguap dan tertahan, sehingga kekayaan nutrisi dari kompos atau pupuk kandang itu akan terjamin dengan sangat baik. Dan justru dikatakan dengan ditaburin garam, produksi fermentasi atau proses fermentasi akan menjadi 2 kali lipat lebih cepat, dan hasil akhirnya akan menghasilkan amonia yang terikat oleh natrium, dan juga amonia yang diikat oleh magnesium yang ada dalam batu garam yang mereka taburkan. Dan yang kedua, bukan saja amoniak bisa terikat dan itu bermanfaat untuk sebagai pupuk, tetapi juga di situ kalau ada benih-benih tumbuhan yang ada ditaburi dengan garam itu akan menjadi mati, dan juga ada hewan-hewan binatang yang memakan sampah atau kotoran tersebut juga akan mati. Sehingga demikian fungsi dari garam ini adalah untuk mengubah kotoran ini menjadi sesuatu bermanfaat, yaitu menjadi pupuk kandang. Ini ada satu kisah yang baru terjadi, istilah dari disampaikan oleh seorang stand up comedian dari China. Dia mengatakan kalau seumpama bangsa, sebenarnya disebutkan bangsa, kita sebut saja itu bangsa Inggris, dikatakan itu adalah kalau diumpamakan dalam satu tubuh manusia,
porsi terbesar dari bangsa Inggris itu adalah seperti bangsa di bagian perut ini. Dan kesimpulannya apa? Bahwa segala sesuatu yang dimasuki atau masuk ke bangsa ini akan menjadi tai katanya. Ujungnya akan menjadi tinja. Kenapa? Dikatakan karena usus besar kita ini dalam bahasa Inggris disebut kolon kan? Kolon atau usus besar. Jadi kalau bangsa Inggris kalau dia menaklukkan suatu daerah terus menjadi apa? Prosesnya disebut apa? Yaitu kolonisasi katanya. Berarti proses menjadi kolon. Nah, itu sebenarnya hanya satu cerita atau plesetan untuk menyindir Inggris yang membuat kekacauan meninggalkan Hong Kong yang baru-baru ini. Tapi itu dunia lain yang tidak perlu kita, ini hanya sebagai pembanding ya. Kita lihat, jadi fungsi garam ini adalah untuk mengubah sesuatu yang sudah tidak berguna, tinja-tinja itu, menjadi pupuk yang bermanfaat dengan kandungan amoniak dan juga unsur-unsur lain yang terikat sehingga bisa juga mempercepat proses fermentasinya. Dengan demikian kita sebagai orang percaya seharusnya kita ditempatkan di posisi di mana dalam hidup ini supaya kita berfungsi, yaitu di mana kita orang percaya haruslah ditempatkan di atas tumpukan tinja-tinja atau kotoran. Kenapa? Artinya sebagai orang percaya kau bisa hadir di dalam satu lingkungan di mana itu adalah sampah-sampah masyarakat, ada masalah pergumulan dan kekacauan di satu masyarakat yang tidak bertumbuh, di dalam situ ada kejahatan atau apa. Seharusnya kehadiran orang percaya sebagai garam bisa mengubah lingkungan itu menjadi bermanfaat dan lebih baik. Itu adalah fungsi garam sebagai pupuk. Jadi demikian kita bisa memahami bahwa maksud Tuhan fungsi garam sebagai senjata untuk di ladang untuk membunuh rumput atau tanaman yang ada tidak bertolak belakang dengan garam sebagai pupuk, yaitu di pupuk kandang untuk memproses menjadi satu pupuk kandang yang lebih bermanfaat. Dengan demikian kita sudah paham bahwa garam dunia sudah kita pahami. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Kita melihat satu perbedaan, kalau garam fungsinya itu adalah dari dampak kehadiran kita di masyarakat. Sedangkan kalau cahaya atau terang ini itu menggambarkan bagaimana kehidupan seorang percaya. Firman Tuhan kan itu dapat dinilai, harus dapat dilihat dari perbuatan yang baik. Dan kalau orang melihat bahwa orang yang dikatakan adalah anak terang dengan perbuatan yang baik, orang yang melihat yang tidak percaya akan mengatakan bahwa sungguh Tuhannya hidup dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Cuma sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi terang dan melakukan perbuatan baik yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk memahami kita lihat ini bahwa dalam paralel dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi dasar di sini adalah bahwa Yesus adalah terang dunia, karena kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh juga menjadi terang. Dan kalau kita mengikut Dia, kita atau ia di sini katakan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Ini satu janji firman Tuhan, dan kita lihat Yohanes pasal 8 12. Ayat ini disampaikan Tuhan Yesus, tapi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Dia terang dunia dan kita adalah terang dunia juga. Itu adalah satu pasal 18 dari ayat 1 sampai ayat 11 itu bercerita satu peristiwa di mana proses disebut terang dunia ini sampai seperti ini kejadiannya. Kita masih ingat dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 itu bercerita tentang apa? Yaitu bercerita tentang seorang wanita yang kedapatan berzina dan diperhadapkan di hadapan Tuhan Yesus
oleh para rabi atau para orang Farisi. Dan kita lihat ada satu kontradiksi yang terjadi apa? Pada waktu dihadirkan seorang wanita pezina dikatakan tertangkap basah. Kalau dalam hukum Taurat, dalam imamat dikatakan kalau perjinahan, namanya perjinahan, tidak mungkin wanitanya saja, pasti juga ada pihak prianya. Dan seharusnya kalau tertangkap basah berarti dua-duanya harus dihadirkan dan hukumannya adalah memang harus dilempar dengan batu sampai mati. Sehingga kita lihat para Farisi datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan? Dikatakan bagaimana Rabi? Menurut hukum Musa, kalau wanita ini kalau melakukan perjinahan, hukumannya adalah dilempar batu sampai mati. Bagaimana pendapat Tuhan Yesus? Mereka memikirkan, wah kalau begitu Tuhan Yesus sudah pasti posisinya sulit untuk memberi jawab. So, kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya silakan dilempar supaya dipenuhi hukum Taurat, berarti itu kontradiksi dengan pengajaran Tuhan Yesus selama ini mengatakan pentingnya kasih, pengampunan. Dan sebaliknya jika Tuhan katakan, udah jangan diapa-apain, silakan dilepas saja. Berarti karena saya atau Tuhan mengasihi dan mengampuni dia. Dengan demikian mereka mengatakan engkau melanggar hukum Taurat. Karena hukum Musa mengatakan begitu tapi engkau membantahnya. Jadi bagaimana? Nah, pada saat mereka didesak terus untuk mencari solusi ini, Tuhan Yesus katakan terus menunduk dan menulis tangannya di atas batu, sebenarnya di atas tanah, sebenarnya di pelataran bait Allah atau di atas batu, dan Tuhan tidak peduli apa yang mereka tanya dan mereka mendesak terus, ditanya bagaimana jalan keluarnya. Terus Tuhan Yesus berkata, Tuhan berjawab, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu. Itu satu jawaban yang luar biasa, dan kita tahu akhirnya satu persatu dimulai dari yang paling tua meninggalkan arena di mana peristiwa itu terjadi, sehingga akhirnya yang tertinggal hanyalah Tuhan Yesus dan bersama wanita yang ketangkap basah tersebut. Nah, selanjutnya Tuhan katakan, bertanya kepada wanita, tidak adakah orang yang menghukum engkau? Dan wanita itu menjawab, tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita lihat saja kuncinya di sini ada apa? Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan kata lain, kunci pertama adalah adanya pengampunan, yaitu Tuhan mengatakan saya tidak menghukum engkau. Dengan pernyataan seperti ini memberi kekuatan kepada wanita ini atau siapapun hari-hari ini untuk memperoleh kekuatan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu adalah satu kunci bahwa kita sebagai orang anak-anak terang dimulai dari kenyataan ini bahwa kita adalah anak terang karena kita telah diampuni dan kita telah diampuni sehingga mempunyai kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dan ini adalah satu cara untuk mematahkan namanya lingkaran setan. Kita sering mendengar lingkaran setan. Lingkaran setan itu seperti apa? Diumpamakan begini. Kita jatuh dalam dosa itu tidak dimulai dengan serta-merta langsung kita melakukannya, tetapi dimulai dengan langkah pertama yaitu adanya cobaan atau pencobaan atau godaan. Pada asal langkah pertama godaan datang, mungkin godaan itu secara tidak langsung, misal kalau kita lagi nonton TV, nonton YouTube atau baca majalah atau lagi berjalan melihat menyaksikan ada sesuatu yang menggoda, sehingga godaan itu datang. Godaan itu bisa juga misalnya orang yang terikat dengan minuman keras, merokok atau juga pornografi. Itu walaupun seorang orang percaya, kadang-kadang godaan itu masih ada. Tapi pada saat godaan itu datang dan kita mengatakan bahwa saya percaya diri, dengan percaya kepada kedagingan kita bahwa saya mampu, saya bisa mengatasi itu. Dan kalau kita percaya pada diri dan kemampuan kita, langkah berikut yang terjadi pasti adalah kita akan jatuh dan terjerumus ke dalam dosa yang sama. Nah, pada saat kita melakukan dosa, yang terjadi apa? Kita menyadari terus kita menyesali diri. Kita merasa terhukum, merasa bersalah. Sehingga kita kadang-kadang mungkin di hadapan Tuhan berkata, Tuhan saya berjanji, saya tidak akan melakukannya lagi. Dengan kekuatan kita berjanji, sehingga kita buat janji-janji baru di hadapan Tuhan bahwa tidak akan melakukannya lagi. Nah, pada saat kita merasa terhukum dan kita membuat janji untuk diri kita sendiri,
secara otomatis pada saat kita ketemu godaan lagi atau pencobaan, kita kembali melakukan dosa yang sama. Itulah satu siklus, namanya siklus lingkaran setan yang tidak bisa dipatahkan. Tapi itu hanya bisa dipatahkan dengan firman Tuhan katakan, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi walaupun sebagai orang percaya pada saat kita jatuh dalam dosa, setelah itu kita merasa bersalah dan firman Tuhan mengatakan sebagai orang percaya sesungguhnya tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Dan kenapa? Karena kalau kita berani mengatakan, mengklaim bahwa kita tidak lagi dihukum karena Tuhan telah mati menggantikan kita, dia telah dihukum terlebih bagi kita. Sebagai orang percaya kita tidak dibenarkan. Walaupun pada saat di tengah-tengah kita melakukan kesalahan yang sama, kita harus mengakui bahwa kita tidak dihukum lagi dan kita adalah tetap orang benar. Sehingga demikian kalau kita berani menyatakan itu sebagai satu iman percaya kita, siklus atau lingkaran setan ini akan dipatahkan. Itu janji firman Tuhan. Jadi bukan janji dari saya, tapi firman Tuhan mengatakan itu kalau kita lihat bagaimana kesaksian dari gereja-gereja tertentu, bagaimana pengajaran tentang kasih karunia yang disampaikan. Terjadi terobosan-terobosan sehingga banyak orang terikat dengan pornografi, dengan masalah ketagihan atau dengan kecanduan. Dan dia selalu mengakui sebagai orang percaya bahwa dia adalah orang benar. Meskipun pada saat dia sedang melakukan kesalahan tersebut, dosa tersebut dipraktekkan, dia harus mengucapkan bahwa akulah kebenaran, yang akulah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian, dengan pengakuan dia sebagai orang benar, tanpa disadari, kekuatan lingkaran setan ini akan hilang kuasanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, perubahan hidup akan terjadi, sehingga demikian kita membuktikan bahwa kita sebagai terang dunia, yaitu dalam kehidupan kita, dari perbuatan-perbuatan kita, itu adalah perbuatan yang baik. Karena Tuhan memberikan kunci, yaitu bahwa sebagai orang percaya, tidak lagi ada penghukuman bagi kita orang percaya hari-hari ini. Sehingga demikian kalau kita menyadarinya dan berani mempraktekkannya, kita akan menyaksikan terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi demikian firman Tuhan katakan bahwa yang kedua tadi kita adalah terang dunia, yang pertama adalah garam dunia. Jadi sekali lagi dengan firman Tuhan yang singkat ini kita bisa memahami bahwa fungsi kita sebagai orang percaya di dunia ini, pertama sebagai garam, yaitu kita sebagai senjata dan sebagai kutukan bagi setan. Karena dimanapun kita berada sebagai anak-anak terang, kita tapi kita sudah diberi otoritas dan kita sudah lebih dari pemenang untuk menaklukkan mereka. Sehingga kehadiran sebagai orang percaya di tengah-tengah sampah masyarakat sekalipun, di situ ada terjadi perubahan karena kita sebagai garam hadir di tengah-tengahnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita karena adalah anak terang, kita diberi kekuatan, yaitu bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi orang percaya. Walaupun kita melakukan dosa, penghukuman sudah tidak lagi, karena penghukuman sudah ditanggung oleh Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Karena firman Tuhan mengatakan dosa kita dahulu, sekarang maupun akan datang telah selesai ditanggung di kayu salib. Karena kesimpulannya seperti ini, simpulkan begini. Waktu Adam dan Hawa, Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan statusnya sebagai orang benar dan dia adalah orang berdosa. Apakah dengan perbuatan baik dari Adam bisa mengubah statusnya dari seorang berdosa menjadi orang benar? Tidak bisa kan? Nah sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang telah membenarkan kita sekarang menjadi orang benar. Apakah dengan perbuatan salah kita bisa mengubah status kita sebagai orang benar? Tidak. Sebab kalau bisa, berarti kuasa Adam pertama itu juga bisa dengan perbuatan baiknya bisa mengubah dia menjadi orang benar. Ternyatanya tidak bisa. Dengan demikian kalau kita memahami kebenaran ini sebagai orang percaya hari-hari ini, bahwa kita sebagai orang percaya kita telah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita tahu bahwa kita lagi bukan berusaha menjadi garam dan berusaha menjadi terang, tapi sesungguhnya kita adalah garam dan kita sudah menjadi garam dan sudah menjadi terang dunia karena kita telah ditebus dan dibenarkan oleh Kristus Yesus, dan kita diperlengkapi dengan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenarannya itu. Demikian firman Tuhan pada siang ini, dan sebagai penutup kita baca dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Di sini harus penuh kasih karunia, jangan hambar,
yaitu harus dibumbuhi dengan garam sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi sebagai tanggung jawab orang percaya hari-hari ini, perkataan kita dalam forum apapun, Tuhan katakan jangan hambar. Atau dengan kata lain, jangan tidak ada dibumbuhi dengan garam. Karena kata yang hambar itu, firman Tuhan katakan kalau kita hambar terus, ya, suatu hari Tuhan juga melihat bahwa kondisi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita hambar terus, Tuhan katakan tidak akan lagi gunanya, yaitu akan dibuang dan akan diinjak-injak orang. Dan kita menyaksikan bagaimana ada orang yang percaya yang sudah sekian tahun, puluhan tahun sudah kehilangan rasa asinnya. Kalau kita dekati, kata orang kalau kita jilat, mungkin yang terasa adalah rasa pahit, bukan lagi rasa asin. Karena dia hidup dengan penuh kepahitan. Tapi harapan kita, firman Tuhan katakan, diingatkan pada siang ini, sesungguhnya setiap dari kita adalah garam dunia. Kita telah menjadi garam dunia, sudah menjadi garam dunia. Mungkin kita lupa, karena mungkin kita ada seperti garam yang tersimpan dalam kantong plastik. Garamnya itu asin dalam kantong plastik, tapi tidak dirasakan oleh lingkungannya. Mari kita melepaskan kantong itu, kita hadir sebagai garam dimanapun kita berada, sehingga kita bisa menjadi senjata bagi Allah, sebagai senjata kutukan untuk mengalahkan iblis. Dan juga sekali lagi firman Tuhan katakan kita adalah terang dunia, karena dengan perbuatan baik kita yang melalui kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada penghukuman bagi orang percaya sekarang ini, kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan pemahaman dan pemikiran yang benar seperti ini, kita bisa hidup benar. Bukan lagi dimulai dengan perbuatan baik untuk menjadi benar, tetapi karena kita orang benar, kita akan melakukan perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan pada siang ini, kiranya bermanfaat dan Tuhan menolong dengan Roh Kudusnya berbicara dalam hati kita sehingga kita dimampukan untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Roh Kudus terus membimbing kami untuk memahami kebenaran-Mu, menyadari bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau telah memberikan jalan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.